Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang pengertian anekdot dan makna tersirat yang terdapat dalam sebuah anekdot. Kali ini, kalian akan mempelajari struktur anekdot dan kebahasaan dalam sebuah teks anekdot. Pertama, kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Orientasi adalah pengenalan mulai tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa terjadi berulang kali, tergantung ceritanya. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada dalam cerita. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Berikut adalah contoh analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Selanjutnya kita akan baca bersama analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV berikut. Seorang warga melapor kemalingan. Untuk strukturnya, ini merupakan bagian abstraksi. Mengapa dia bagian abstraksi? Karena ini merupakan gambaran awal cerita dari teks anekdot ini. Kemudian untuk kolom kedua, kita baca bersama. Di sini ada tokoh, yaitu seorang pelapor dan seorang polisi. Pelapor mengatakan, "Pak, saya kemalingan." Polisi berkata, "Kemalingan apa?" Kemudian kata pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, ini merupakan struktur bagian orientasi. Mengapa dia merupakan bagian orientasi? Karena di sini kita bisa melihat ada pengenalan, yaitu mulai dari tokohnya, yaitu seorang pelapor dan polisi. Kemudian pengenalan kondisi, yaitu kondisi apa yang terjadi pada teks anekdot ini. Nah, kondisi yang terjadi saat ini adalah ternyata pelapor baru saja kemalingan mobil. Kemudian kita lihat di kolom ketiga, polisi bertanya lagi, "Kemalingan kok beruntung?" Kemudian pelapor menjawab, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Kemudian kata polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Nah, ini merupakan bagian krisis. Krisis yaitu puncak masalah, yaitu ketika puncak masalah itu terjadi. Di sini bisa kita lihat bahwa si pelapor meskipun sudah kemalingan, tapi dia masih merasa beruntung karena bisa merekam dengan jelas wajah malingnya. Namun masalah memuncak ketika si polisi bertanya apakah dia sudah minta izin malingnya untuk merekam atau belum. Seperti itu. Kita baca lagi di kolom keempat. Pelapor menjawab pertanyaan dari polisi tadi, yaitu belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan.
Kemudian polisi berkata, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ini merupakan bagian reaksi. Reaksi yaitu tanggapan terhadap krisis. Nah, tadi polisi sudah mengatakan atau bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam, kemudian ditanggapilah oleh si pelapor di bagian reaksi, yaitu belum. Kemudian ada lagi reaksi dari polisi, yaitu dia mengatakan bahwa itu ilegal, Anda saya tangkap. Kita baca kolom yang kelima. Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Ini merupakan bagian koda. Koda selalu berada di bagian akhir karena dia merupakan bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir dalam sebuah teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot terbagi menjadi dua, ada yang dalam bentuk dialog dan ada yang dalam bentuk narasi. Ciri-ciri dialog yaitu menggunakan kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung yaitu yang pertama diawali dan diakhiri dengan tanda petik, yang kedua huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, yang ketiga antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Berikut adalah contoh analisis unsur kebahasaan dalam sebuah teks anekdot. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Biasanya pada unsur ini menggunakan kata yang menyatakan keterangan waktu. Sekarang kita akan lihat contoh kalimatnya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Di sini terdapat kata pada, dan pada ini merupakan kata yang menyatakan keterangan waktu. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan yang kedua, yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kita akan lihat contoh kalimatnya. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, di sini terdapat kalimat pertanyaan, namun sudah diketahui jawabannya. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kita lihat contoh kalimatnya. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Di sini yang merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu terdapat pada kata akhirnya. Selanjutnya unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja aksi. Kita lihat contoh kalimatnya. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Dari kalimat ini yang merupakan kata kerja aksi yaitu menatap dan mendengar. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimatnya yaitu, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Unsur kebahasaan yang keenam
yaitu penggunaan kalimat seru. Contoh kalimatnya, "Oh, maaf." Ini merupakan kalimat seru karena dia berseru untuk memohon maaf. Demikian tadi pembelajaran kita mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sampai bertemu kembali pada materi yang selanjutnya.